Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kelas 5? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Diah di pelajaran tematik. Selamat hari Senin ya, semangat. Sudah sarapan, sudah sholat duha. Tentunya kita sekarang belajar di tema 6 subtema 2 PB5 dan PB6. Sebelum belajar dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di PB5 muatan bahasa Indonesia yaitu membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat dipermudah dengan membuat kesimpulan. Untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya sebagai berikut. Yang pertama, perpindahan kalor. Contohnya apa kemarin, yaitu memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Namun ada kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Nah, antisipasinya adalah memegang ganggang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Perpindahan kalor secara konveksi, contohnya adanya aliran air saat mendidih. Nah, keuntungannya air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Nah, antisipasi itu menggunakan tutup panci saat memasak air. Dan tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi, contohnya pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Nah, antisipasinya adalah menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Di muatan SPDB yaitu mengembangkan pola lantai tari daerah. Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contohnya, tari saman yang memiliki pola lurus ke samping dan zigzag. Pola tersebut dapat merubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Perhatikan gambar pola lantai berikut. Yang pertama pola lantai horizontal, hitungan kedua untuk pola zigzag, kemudian yang ketiga yaitu pola zigzag sempurna. Membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Selanjutnya, barulah kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Peragaan hasil kreasi pola lantai tari. Pola lantai horizontal dapat kamu kembangkan menjadi pola lantai vertikal atau bahkan pola lantai melingkar. Saat mengembangkan pola lantai, kamu harus melakukannya dengan kompak agar terlihat menarik. Di muatan PKN itu menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir. Hak bisa didapatkan jika kita telah menjalankan kewajiban. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kamu dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Oke, tugas hari ini adalah buatlah percobaan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi, kemudian difoto dan fotonya dijadikan satu seperti contoh di bawah ini ya. Jadi kamu melakukan 3 percobaan
perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi, kemudian fotonya dijadikan satu dan diberi keterangan di bawahnya. Contoh perpindahan secara konduksi, gitu ya. Kemudian muatan bahasa Indonesia halaman 51 dikerjakan di buku tulis. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.